Selamat sore sahabat semua. Om Swastiastu. Turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas berpulangnya kakek Dibio, kakek kita bersama, seorang pendaki gunung senior yang berumur 84 tahun saat mendaki gunung Batu Karu semenjak tanggal 25 April 2026 sore hingga diketemukan 14 hari kemudian. Turut berduka cita dan ikut menyesal karena kita telat menemukannya. Kita menemukan saat kakek Dibia sudah tiada. Jadi kakek Dibia ini tergabung dalam kelompok pendakian yang bernama Jegu Sehat Sehati, yang berisi orang-orang yang sudah tua, pensiunan. Kakek Dibia 84 tahun. Teman-temannya itu ada 70, 73 kayak gitu ya. Sekitar itu. Bahkan yang ketuanya yang saya wawancara itu juga seumur gitu. Yang ada di video sebelumnya, yang bertopi merah dan berjaket merah itu. Jadi mereka ini mendaki gunung tanggal 25 April 2026 sore itu semenjak pagi ya. Itu tektok guys. Tektok dengan jumlah pendakinya itu 14 bersama kakek Dibia itu. Mereka karena tektok sore itu turun, tapi kakek Dibia dan beberapa anggota lainnya, 4 katanya saksi yang juga ketua dari kelompok pendaki gunung Jegu Sehat Sehati ini turun duluan karena ada seorang nenek yang juga sudah tua ya, sudah tua, sudah sepuh. Itu tidak kuat atau karena ada kegiatan di kampung di Banjarnya. Ya, bisa dilihat di video keterangan dari kakek tersebut. Tiga yang terdekat itu, dia duluan karena ada acara di rumahnya, ada acara pertemuan apa begitu, masalah keluarga. Saya yang duluan, dia bilang. Nah kemudian kaknya ini yang menemani Mahraditya yang dalam kondisi sakit itu, kaknya ini begini, wah kemaluan mesti, begitu ya. Karena sudah dia kan maluan mesti, ingin ikut duluan. iya, jadi yang maluan mesti. Terus dihalangi oleh yang sakit dan yang menemani itu, kak, jik do pedidi ini suka saya, ini sudah sore, jangan nanti kenopan kak dibian. Nah disinilah dia karena sudah memang harus begini kan betul, dia sedikit agak emosi, sih nggak apa, kemaluan. Gitu. Berarti dia kejar gitu. Ya, benar. Ada yang duluan dikejar. Akhirnya inilah dia mengikuti yang di depan itu. Yang diikuti langkahnya lebih cepat dari yang mengikuti. Dari ini kaknya yang hilang ini, yang di belakangnya karena sakit, tentu dia lebih lama. Ada blank jadinya. Sehingga jadi jarak antara yang di depan dan di belakangnya itu semakin jauh. Disinilah barangkali terjadi kaknya itu sudah kehilangan arah atau apa, akhirnya dia tersesat. Itu sudah sekitar di atas jam 5 dah itu. Saksi tersebut yang juga ketua dari paguyuban pendakian tersebut. Kemudian mereka ini terpisah, sedikit terpisah, dan akhirnya kakek Dibia-nya hilang. Begitu yang diutarakan oleh saksi. Kemudian ada sweepernya kebetulan yang saya wawancara itu. Sebagian sudah sampai di sini, ya. Ada juga yang masih tiang termasuk paling belakang karena juga capek. Nah, mereka ini berjalan di depan dan sweepernya ini kan yang di belakang melihat teman-temannya sudah. Kemudian mereka turun bersama. Saat turun, katanya si kakek yang ketuanya ini mendengar sayup-sayup kakek Dibia suaranya. Tetapi karena ini kelompok ini banyak dan ramai, katanya kakek itu, yang saksi itu akhirnya terabaikan. Sedikit Pak, bisa saya tambahkan sedikit. Saya sebenarnya setelah sebagai ketua dalam yang
kaki itu. Waktu perjalanan itu di saat detik-detik barangkali terjadinya kejadian itu, karena kaknya ini sudah duluan dan sebagainya, ya kan? Yang paling belakang dengan teman-teman itu mendengar suara. Saya ini barangkali kami lagi data lah. Data suara itu dengar di sebelah mulut Ali Dauhan, sebelah barat itu ada mulut di sana. Ya, suara-suara itu seperti, tapi tidak jelas suara itu, tidak jelas. Tapi memang ada pada kesan saya, kok suaranya itu seperti suaranya Kak Suki itu yang hilang ini, gitu. Tapi karena belum ada laporan bahwa Kak Suki itu tersesat, makanya kita tidak menghiraukan begitu. Dan ada dari teman itu, ya nanti tidak disebut Saudin, ya kan ada begitu. Ya, akhirnya kami berjalan begitu. Nah, terabaikan mereka ini akhirnya kelompok ini turun begitu. Hingga akhirnya setelah sampai di Pura Jatiluwe, start awal mereka pendakian, itu diperiksa, satu anggota itu tidak ada, yaitu kakek Dibir. Yang akhirnya mereka melapor. Setelah melapor ini, dilakukanlah malam itu pencarian. Yang kebetulan salah satu pencarinya tim itu adalah Pak Dut. Nah, teman yang saya ajak, akhirnya di hari ke-14 itu menemukan korban, yaitu kakek Dibir. Terima kasih, kita sekarang turun, biarkan yang berwenang untuk mengevakuasi. Ya, sangat disayangkan sekali, tapi ya mungkin sudah takdir ya. Karena begini, akhirnya besoknya kita itu ada pencarian karena lapor ke tim SAR, ke Basarnas, BPBD dan lain-lainnya, ke polisi. Pencarian besar-besaran itu besoknya. Ya. Melalui jalur itu, Sarin Buana, Jatiluwe itu ke atas hingga sampai Munduk Kandang. Ya, pertigaan itu. Yang ada Katanya kaknya ke sana. rotannya itu. Yang sesuai dengan kesaksian dari saksi tersebut. Kebetulan itu ada di wawancara itu. Karena menyebutkan saksi itu bahwa terpisahnya itu di Munduk Ngandang tersebut. Bahkan saksi menyebutkan ada tempat duduknya kakek Dibir itu yang saya temukan sendiri. Tempat duduk kakek Dibir dari potongan kayu kering hitam gitu. Ya, ditaruh di tanah, tempat duduk kakek Dibir di situ gitu katanya. Makanya kita mengupuk-upuk ini areal tersebut segitiga ini ya, karena ini dari Sarin Buana, ini dari desa sebelah. Ini pertigaan, membentuk pertigaan ini. Dari pertigaan ini, dari Munduk Ngandang ini turun ini, terus kita sisir di situ selama 7 hari pencarian resmi. Akhirnya tim bergerak besoknya itu, saya karena mendapat kabar itu siang ya, jam 2 ya sore. Akhirnya saya berangkat kesorean tanggal 27 itu. Saya datang ke sana, saya langsung karena saya posisinya dekat dengan Karyasari, akhirnya saya naik dari Karyasari. Dengan memanfaatkan kamera termal. Kebetulan saya membawa kamera termal untuk mendata satwa kan. Nah, itu sangat efektif sekali untuk melihat sesuatu yang hidup di hutan. Gitu. Tetapi nihil. Waktu itu nihil, hujan turun lebat, ya seperti di video itu. Di video yang saya share pencarian awal itu. Hujan lebat, akhirnya saya turun. Ya. Saya turun, tidak ketemu dengan tim lain. Akhirnya saya ke Sarin Buana, belok. Tetapi juga tidak ketemu tim lain. Karena saya telat sekali, udah kemalaman. Dan kemudian besoknya ada pengumuman, ya, 27, 28 ada pencarian, ya, pencarian tapi dari jalur sebelah. Nah, karena diprediksi kakek ini, yaitu korban, itu salah jalur ke arah kiri. Maka akhirnya disisir dari jalur sebelah. Tapi karena saya berpikir dan tidak yakin saat pencarian itu, kayak gak mungkin kalau ke sebelah situ kayak gitu. Karena jalur ke sebelah ke Wongaya Gede itu agak samar kayak gitu.
Tak pikir-pikir masa belok ke situ, kakek DB. Akhirnya saya gak ikut di pencarian hari kedua ya, hari kedua tanggal 28. Akhirnya nihil ya. Kebetulan juga saya tidak ikut. Saya melihat berita, komunikasi dengan teman-teman yang nyari juga akhirnya nihil. Kemudian esokan harinya, pencarian ke hari ketiga, balik lagi ke desa Sarinbuana, titik awal dari pendakian mereka. Akhirnya menyisir dari situ, saya ikut dengan Asta, ya, dengan teman saya Asta. Dengan teman saya Asta kita berangkat pagi, kemudian kita tergabung dengan Pak Berbekel desa Sarinbuana, ngewak kentongan. Dengan harapan bisa mendengar kakek ini, tetapi ada kita itu gimana ya, ngikut. Saya pribadi itu ngikut tim lain kemana saya ikuti ya. Karena saya tidak bisa mengaplikasikan keinginan saya sendiri, tetapi karena saya juga mempelajari ini arahnya kemana, jalurnya kemana, karena mereka lebih tahu, Pak Berbekel ini dengan teman-temannya, anggotanya. Saya ngikut, dan saat pencarian tersebut saya ingin menerapkan atau mempelajari, tepatnya mempelajari sesuatu, yaitu setelah saya paginya itu ketemu atau melihat foto atau video tepatnya dari anaknya Pak Made, kakek Dibia ini memakai apa gitu. Saya lihat, terutama yang pertama saya lihat itu adalah sepatu yang dipakai kakek Dibia ini adalah sepatu olahraga, sepatu senam itu ya, hitam, warna hitam. Saya pelajari bentuk sepatunya ya. Sayangnya saya tidak mempunyai sepatu senam ya. Olahraga itu saya tidak punya, tetapi akhirnya saya mempunyai sepatu yang identik walau tidak mirip. Ini saya pakai sekarang kebetulan. Nah, ini. Jadi kenapa identik tetapi tidak mirip sama sekali ya. Ini bukan sepatu untuk senam, tapi identiknya itu sol di bawahnya ini rata, tidak menggigit dan tipis sekali ya. Karena saya lihat sepatunya udah terpapas ya ininya. Sulnya ini sudah halus gitu, walaupun ada sedikit-sedikit. Nah, ini mirip. Akhirnya saya pakai di pencarian tersebut dengan Asta dan Pak Berbekel. Belok ke kiri dari hutan pandan, saya belok ke kiri mengikuti Pak Berbekel dengan timnya. Saya terapkan sepatu itu, saya pakai bagaimana sih? Saya tahu bahwa saya kalau mau pakai sepatu itu akan jatuh. Saya terapkan di situ, kenapa? Jatuhnya itu kemana sih? Karena tipe-tipe hutan itu kan berbeda-beda ya. Akhirnya saya terapkan di lokasi hilangnya kakek itu. Kalau jatuh, bagaimana tipe jatuhnya? Ya. Akhirnya saya pakai, beneran saya jatuh pertama, lungkup ke belakang, keblak ini, ke belakang. Jatuh kedua, keposok ke jauh, jatuh kayak gitu. Terus sampai jatuh keempat kali. Tipe-tipenya sama. Yang 2 kali jatuh ke belakang karena kepleset kan. Dari tipe-tipe tanahnya ini akhirnya ternyata mempleset ke belakang gini. Mempleset ke belakang, yang bagian belakang ini yang terhantam duluan. Akhirnya dari situ itu aja yang saya pelajari dalam pencarian itu, karena gagal hari itu. Gagal, kita tidak menemukan, dan saya mengikuti prosedur dari pencarian tim ketua dari pencarian ini dari Basarnas dan kepolisian dan lain-lainnya ini. Saya mengikuti prosedur, akhirnya turun. Walau sebetulnya saya balik lagi sekali lagi dengan Asta, saya balik lagi 1 kali putaran ke Beji ya. Walau juga jatuh lagi kayak gitu, karena memang saya mengetes sepatu sebetulnya. Kita turun, gagal, kita balik lagi.
hari berikutnya akhirnya saya bersama dengan teman saya waktu sama Tutni ya, sama Tutni. Tetapi hari itu juga gagal. Kita ngikuti grup lain, aturan dari peraturan yang sudah ada, kita belok ke kiri, ke Munduk. Sama Diputra, sama tim lain banyak gabungan. Saya ngikutin SAR, ngikutin Pak Joni, ya, Pak Joni dari SAR. Akhirnya gagal lagi. Setelah gagal lagi, apa yang saya dapatkan di situ saya pelajari juga. Kalau ke jurang di bawah jelas gak mungkin kayak gitu. Akhirnya karena waktu itu pulangnya agak terang, ya, agak sore, saya ada kesempatan untuk ketemu Pak Made lagi. Saya lihat di videonya Pak Made saat pertama kali naik. Nah kebetulan di situ saya ketemu rekannya lagi, rekan pendakiannya itu menunjukkan video. Ada fotonya nggak ada, cuman video. Saya pelajari videonya, ada itu dia di YouTube, di video sebelumnya itu. Saya pelajari lagi, mereka ini, wih happy gitu naik ke atas, happy gitu. Nah kakek DB ini yang fokus utama saya itu kakek DB ini, tak lihat jalannya ini kakek DB ini apakah sehat, apa enggak kan gitu. Terus saya konfirmasi ya ke anaknya, apakah kakek DB ini punya sakit apa enggak. Katanya anaknya enggak, sehat-sehat aja kok Bang gitu. Kakek DB ini sehat-sehat aja. Tetapi ada, saya melihat, mengoreksi video ini, bentar guys, banyak loh nyamuk di sini guys. Sangat lama, berulang-ulang saya lihat, ya saya lihat detailnya. Tapi akhirnya saya punya, ada titik yang saya lihat pada video tersebut. Kakek DB itu kaki kirinya ini agak nyeret dikit saat ngangkat, naik ini ya, nyeret dikit, naik lagi kiri, nyeret lagi. Jangan-jangan kakinya kakek DB ini saat naik itu ada masalah ya, karena katanya temannya yang ketiga ya, saat saya memeriksa video saat mereka datang, temannya ini pakai topi yang ada telinganya tertutup gini ya, kayak topi tentara gitu. Gak kuat naik ke atas karena capek. Nah ini berbeda ini keterangannya dari temannya yang sebelumnya. Saya pikir itu ada masalah dengan kaki kiri kakek DB. Walau permasalahannya itu juga fatal, seperti yang sampai ke bawah ke rumah sakit atau enggak. Tapi karena naik itu capek atau apa, akhirnya ada sedikit masalah dengan kaki. Yang akhirnya kakek DB nggak sampai puncak Kedaton. Yang akhirnya turun lagi. Saya tulis itu, ya, ada di catatan di saya. Ada catatannya itu, saya tulis bahwa kaki kiri kakek DB agak bermasalah. Kenapa saya sangat mementingkan itu, sangat penting sekali itu. Saat turun, kalau kaki kirinya itu capek atau sakit atau cedera, kemungkinan besar kakek ini terjatuhnya ke arah kiri dari atas. Maka dari itu hari berikutnya pencarian saya mencari di bagian kiri. Dari jalur itu semua kiri saya cari, kiri terus. Masalahnya ini fatal guys. Walaupun saya mencari di bagian kiri, ada kefatalan, kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Saksi menyatakan bahwa terakhir kali, yaitu dari yang saya sebut, terakhir kali ketemu kakek DB itu adalah di Munduk Ngandang, di Pal Jepang. Pertigaan kanan kalau dari atas lurus ke Sarimbuana, ke kiri ke Wongaya Gede. Makanya kita segitiga itu yang kita cari bagian kiri, terus kita naik dengan Pak Putu, dengan Tutne, dengan Nang Dina, kita belok ke kiri, dari atas ini ke kiri, terus kita sedikit ke kiri, bagian kiri ini ada videonya itu sampai berjam-jam videonya itu. Kiri ini sangat kita susuri, kita sisir.
sampai bawah, akhirnya bawah lagi Kalau ke gagal bawah sana, pencarian tersebut. coba sih. Akhirnya besoknya lagi ada pencarian lagi, hari terakhir pencarian. Karena pelaksana lapangan atau apa ya namanya, Pak Juni, memerintahkan kita semua untuk setengah hari ya pencarian. Akhirnya jam 12 kita turun keesokan harinya itu. Karena ya memang standar pencarian memang segitu. Standar dari pencarian memang 7 hari. Dan tidak genap sampai malam atau sore di hari terakhir itu. Sampai jam 12 akhirnya sesuai dengan kesepakatan kita turun. Kita nyarinya itu juga sama. Saya ngikut grup lain, tetapi kita ke kiri, condong kiri. Nah, pencarian resmi dihentikan. Ada itu videonya ya. Pencarian resmi dihentikan, tetapi pihak keluarga meminta kita untuk semoga bisa membantu lagi kayak gitu. Mungkin sebelum saya akhiri, kami mungkin persilakan dari keluarga, pihak keluarga mungkin ada sepatah dua kata Pak untuk disampaikan. Kami silakan Pak Ade, mungkin silakan Pak. Ya, waktu dan tempatnya. Belum ditiang amatron gini, kiri nggak pengas tengkaro. Om Swastiastu. Sebelumnya saya minta maaf, barangkali nanti pada penyampaian ini mungkin ada beberapa kata yang ya tidak sesuai karena tidak mampu untuk berpidato seperti ini ya. Pertama, yang ucapkan dari mewakili keluarga, banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan SAR gabungan. Mohon maaf kalau yang salah. Begitu juga kepada rekan-rekan relawan dan rekan pendaki Bali ya, yang sudah selama ini bekerja keras, bahu-membahu, berbanting tulang, hujan, panas, sudah berusaha membantu tiang untuk menemukan target, menemukan korban, yaitu yang punya orang tua. Namun sampai saat ini hasilnya masih nihil. Walaupun demikian, tiang tidak menutup kemungkinan Nuna sering semeton tiang Riki, Bapak sering Bapak perbekal Riki, dan menuju bidang Riki. Kalau Bapak Kapolsek atau yang multi beliau yang menuju bidang Riki, tiang Nunas, atau saya minta untuk tetap dipantau dalam artian keberadaan Riki Bapak tiang atau korban. Karena tiang dengar tadi dari dari Bapak bahwa tidak menutup kemungkinan bila ditemukan atau tanda-tanda bisa lagi diteruskan penelusuran atau penyelidikan itu. Kan itu. Akhir kata, Titiang mewakili keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari semeton Titiang, rekan-rekan semuanya, dan tidak lupa saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana pada saat saya tidak mampu memenuhi seperti apa yang semestinya kami lakukan di sini. Jadi kurang. Akhirnya ada opsi untuk pencarian ya, di hari ke-12 kalau nggak salah ya, 12 semenjak hilang. Oke, kita mencari. Di situ itu ada juga hal yang kita itu miskomunikasi atau apa ya, kita nggak paham juga karena saya ngikut. Tim pencarian kali ini saya ngikut di belakang, ikut perintah dari lainnya sambil mempelajari. Di situ kan ada paranormal guys, seperti yang beberapa pencarian hari ketiga ya, hari ketiga itu ada paranormal yang menyebutkan ada yang kerausukan ya, kerauan, menyebutkan bahwa kakek DB itu tidak jauh dari pura atau malah di bawah Bari Pura Jatiluwe di Sarinbuan itu. Akhirnya terfokuslah di situ. Pencarian selanjutnya juga ada yang kerauan, ada juga yang menyebutkan tidak jauh juga dari pura ke atas kayak gitu. Dari hal itu ya juga saya pelajari, kalau begini terus ini tidak sesuai dengan naluri saya terutama dan apa yang saya pelajari. Akhirnya di hari ke-12 pencarian itu juga ada gesekan sedikit ya.
antara tim pencarian itu karena apa? Capek pertama, kedua titik jenuh, ketiga putus asa itu manusiawi. Akhirnya ada pergeseran dengan tim satu dengan tim lainnya itu ya. Akhirnya kita malah turun guys, karena ada pergeseran tim itu, tim pencari turun. Dari situ akhirnya saya mampir ke rumahnya Pak Wayan Saldok ya. Karena rumahnya tidak jauh di situ, kita dijamu makan sama istrinya dan lain-lain di situ. Kemudian di situ kita bicara, meyakinkan juga karena tim saya juga Pak Putu juga itu Pak Putu GWK, kita itu bagaimana ya? Udahlah terakhir kayak gitu. Tapi setelah di situ saya meyakinkan ya, dan teman-teman meyakinkan tim, ayo kita cari sekali lagi kayak gitu. 12, 13, 14 hari kemudian, selisih 1 hari kemudian, akhirnya kita cari lagi. Akhirnya sore setelah pulang dari situ itu, saya karena kemasukan duri ya, kemasukan duri rotan ya di tangan ini, naik motor ini nggak maksimal, sakit sekali. Saya mampir di rumahnya Pak Madi Astana di kapal. Saya pinjam apa namanya, jarum untuk mengeluarkan duri rotan tersebut. Nah dari situ saya berpikir sini, saya harus melaksanakan ini proyek saya sendiri kayak gitu. Karena ini adalah hari terakhir, besok ini 14 ini hari terakhir pencarian, harus ketemu. Saya gitu. Saya sampai Pak Madi Astana itu ngomong, saya kayak gak berguna Pak Madi. Bertahun-tahun mendaki gunung, bertahun-tahun berkelana di hutan, kayak gak berguna kalau gak menemukan ini. Kemudian ini 2 kali, kalau sampai gagal hari ini, besok ini 2 kali saya kegagalan. Karena mencari 2 tahun lalu juga gagal. Masa di tahun ini gagal lagi kayak gitu. Di hutan yang sama, di gunung yang sama kejadiannya. Akhirnya saya, karena saya mengenal ya teman-teman tim saya sendiri ini, saya mengenal karakternya, ya kebiasaan dan lain-lain. Akhirnya saya memaksa Pak Tutni Ajus itu di Tutni ini saya paksa karena kerja dia itu hari Sabtu kerja, bang nggak bisa bang saya ikut karena kerja. Ayolah Pak Tut ikut gitu. Setengah maksa saya itu. Udahlah, ayo ikut gitu. Kenapa saya memaksa Pak Tutni? Karena begini, saya itu punya ini agak lemah di mata ya, karena minus saya itu. Nah Pak Tutni ini teman saya itu jernih nih matanya, kemudian dia telaten, saya tahu sifatnya karena saya kenal dia itu sudah sangat lama sekali, dari gunung bareng itu udah lama, kebiasaannya juga karakternya saya tahu. Akhirnya saya paksa ikut karena saya cocok sekali menerapkan ide dengan Pak Tutni. Kemudian Pak Putu, ayo Pak tuh ikut, kemudian adik-adik Putra ikut, kemudian disusul lagi dengan Alef, kemudian Pak Sali, ini, terus kemudian Pak Putu, ya, Pak Putu Suyase ikut akhirnya besoknya. Nah akhirnya tanggal itu ya kemarin itu 14 hari kemudian 9 ya, iya 9 Mei kita mencari lagi. Pagi itu mencari lagi. Saya berbekal keinginan dan kepercayaan kepada diri saya sendiri. Saya puasa waktu itu ya, saya nggak akan makan hari ini ya, sampai ada informasi yang jelas kayak gitu. Saya meyakinkan diri saya sendiri. Dan benar saya puasa waktu itu untuk meyakinkan diri sendiri. Saya naik dengan Tutni, dengan Pak Putu GWK, dengan Adi Putra, Alef, Mang Alef, dengan Pak Sali Kumbar, ini siapa nama aslinya, kemudian sama Pak Tutsuyasa. Pak Sardok ikut, Pak Wayan Sardok ini. Waduh, kalau Pak Wayan Sardok ikut dalam batin saya tahu ini visinya Pak Wayan ini nggak kuat. Awalnya kuat, tapi setelah beberapa langkah dia akan kendor. Benar, sebelum hutan Pandan Pak Yan ini sudah kendor nih, sudah kendor karena masalah jantung atau apa gitu, kayak karena ya gimana ya, usia sudah tua 60-an. Akhirnya waduh gimana ini batin saya ini
ini membebani ini batin saya, Pak Yan ini. Karena saya mengejar waktu ini kayak gitu. Mau gak mau, saya harus meninggalkan mereka ini gitu. Kalau saya bersama tim, tapi itu, ini akan ngobrol ini. Ya. Ngobrol dan akan terbebani lagi dengan Pak Yan Sardok, Pak Wayan. Waduh, ini saya nggak memenuhi target, gagal lagi hari ini batin saya. Karena saya harus sampai naik ke atas atau sampai puncak. Batin saya sampai ke puncak Gedaton ini membutuhkan waktu lama. Akhirnya, ya, waktu itu mau gak mau saya harus meninggalkan mereka kayak gitu. Karena sebelumnya pencarian hari ke 12 yang saya sebutkan tadi itu, saya meninggalkan tongkat saya trekking pole ini yang sekarang jadi apa? Ini kamera ini, trekking pole ini saya tinggalkan. Ya. Terus center memang sengaja saya tinggalkan dengan harapan ya di hari ke-12 itu jangan-jangan Kak Dibio ini masih ada butuh center atau apa kan gitu. Yang memang gimana ya, dengan segala cara ya saya tinggalkan. Dan tongkat ini sebetulnya saya tinggalkan supaya saya besoknya harus mengambilnya lagi. Dan sebagai penanda bahwa saya sudah sampai di titik itu, supaya tidak share di titik itu, mencari lagi, meneliti di lokasi itu lagi. Akhirnya saya naik ke atas dengan kecepatan yang saya cepatkan, ya kayak gitu. Kebetulan di situ ada rekan yaitu saudara saya, teman sekarang, namanya adalah Krishna. Nah, Krishna ini ikut di belakang terus ngikut terus, wah lumayan ada teman. Akhirnya di situ berpapasanlah dengan grup dari desa Sarinbuana. Karena mereka ini akhirnya keluar mencari karena ada kematian kan di desa ini nggak bisa mereka ikut mencari sebelumnya itu. Nah di waktu hari ke-14 ini mereka bergabung untuk mencari. Nah, karena awalnya ini ya, awal di hari ke-14 ini, awal dari pencarian awal itu begini. Anak kampung ini banyak ini guys. Beneran banyak, mungkin ada 50 lebih kayaknya. Ini berkumpul karena di desa ini sebetulnya ada kematian dan waktu itu sudah selesai ya. Dan mereka ini diizinkan untuk ikut mencari. Ini pun nggak sampai ke pura ya. Waktu titik kumpulnya itu di bawah jauh, waktu di pos itu, pos masuk itu. Di situ dipimpin Kapolsek Pak Subadi, ya, Kapolsek Salamadeg. Pak Subadi mempunyai ide. Tim ini yang besar ini menyisir di bawah, karena ada bau. Di bawah pura Jatiluhur itu ada bau. Kemudian sempat ngobrol dengan saya pribadi, jangan-jangan Pak Erwin, kata Pak Subadi, Pak Kapolsek itu, saya punya ide, kita itu menyisir rumah-rumah atau kubu-kubu kosong punya petani, siapa tahu kakek Dibio ini masuk ke gubuk. Nah, saat sudah turun masuk ke gubuk. Tapi dalam pikiran saya nggak iyakan, juga nggak saya setujui. Saya diam saja, tak pikir ini tim banyak, biar mereka yang mencari di situ, sesuai dengan keinginan Pak Kapolsek, ya, Pak Subadi, iya Pak Subadi. Akhirnya tim ini ada yang mencari bau di bawah itu tadi, tim dari Sarinbuana. Nah sebetulnya juga di situ saya tahu bahwa itu bukan bau dari manusia, karena saya sangat hafal bau itu adalah bau dari tupai, yes. Karena bau dari setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Karena saya hafal, karena saya pendata satwa liar, jadinya hafal guys, sedikit hafal. Karena mendata satwa ini sudah bertahun-tahun, akhirnya jenazahnya hewan liar ini berbeda-beda. Wah ini tupai, baunya tupai ini. Tapi saya nggak akan bukan itu Pak, bukan, saya nggak. Saya ngikutin, nggak saya iyakan, ya kan nggak saya tentang kayak gitu loh, biar nggak apa-apa dicari. Selanjutnya mereka ini juga akhirnya mencari di areal yang ada baunya itu. Akhirnya saya lewati. Terus ada salah satu anggota ketemu saya, bang,
mohon nanti kalau temu rekan-rekan saya ya yang dari Sarin Buana Desa Dulu, kami mencari di sini gitu. Karena ada yang beberapa ke atas gitu. Terus ada yang beberapa ke memeriksa di kebun, di gubuk-gubuk sesuai dengan arahan dari Pak Subadi, Pak Kapolsek. Saya naik terus ke atas. Tutnik saya bonceng karena motornya metik nggak bisa naik. Namun akhirnya nggak kuat. Kebetulan ada ini mobil, akhirnya Tutnik ikut. Nah di atas kita ketemu Adi Putra, ketemu nunggu Pak Putu GWK dan Pak Sali ini ikut, Pak Sali Kumar, kemudian Pak Tut Suyase ikut. Terus Pak Sardok, Pak Ian Sardok ini sambil kita melihat burung, ada di videonya kan, lihat burung itu apa sih burung itu Pak Erwin kayak gitu Pak Sardok. Terus kita teropong dengan kamera tele gitu. Nah dari situ kita berangkat akhirnya ke atas, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu. Wah ini nggak bisa kalau gini kan gitu. Akhirnya saya tinggal itu tadi, ya seperti awal itu. Saya tinggal dengan kecepatan penuh. Untung Pak Krishna, si Krishna ini teman baru ini ngikut di belakang. Akhirnya kita ketemulah sama rombongan yang dari desa Sarin Buana yang di grupnya yang di bawah tadi itu yang pesan, bang ada nanti kalau teman kami di atas mohon info. Akhirnya tak infokan. Ini temannya ada di belakang, gitu. Mencari di belakang nggak ikut naik. Oh iya bang. Terus saya tanya, Bri, gak ada yang nemu tongkat? Baru nanya gini ternyata dipegang oleh teman itu dari orang yang dari desa Sarin Buana. Nah ini dia tongkatnya kan gitu. Akhirnya ketemu lagi dengan tracking pole yang saya modif menjadi ini tripod kamera ini. Akhirnya ketemu dengan tracking pole saya di situ. Akhirnya saya tinggalkan ini grup dari Sarin Buana ini. Saya tinggalkan, tetapi gimana kayak gitu ya. Saya akhirnya ngobrol ringan kayak gitu. Sampai akhirnya dari obrolan itu, obrolan ringan, nyampe lah di PAL Jepang. PAL terakhir yang diprediksi menjadi pertemuan terakhir dari kakek Dibir oleh saksi, oleh pemimpin dari kelompok Jegu Sehat Sehati tersebut, kelompok pendakian itu. Nah mereka akhirnya yang orang banyak dari desa Sarin Buana ini, pemuda-pemuda ini, akhirnya berhenti di situ, makan di situ. Saya permisi bang, permisi bib, saya permisi lewat, gitu. Saya lewat karena mereka makan, saya lewat. Terus Om Krishna ini, Pak Krishna, akhirnya kita di situ ini, kita sama Om Krishna ketemu sama Pak Tut, ya Pak Tut yang di video itu, terus sama Pak Debayu. Nah di situ ketemu, akhirnya ikut bareng nih. Bang, saya mau makan dulu. Nanti aja di sana, tak gitu. Karena kita, ya maaf Pak Tut, terus Pak Debayu, Om Krishna, sampai makan pun saya larang, maaf sekali. Kenapa? Karena kita ngejar waktu. Nanti aja di sana Pak, nanti aja. Terus kita naik, udah naik sambil tengok kanan kiri terus teropong sebentar naik lagi terus kita speed naik ke atas. Akhirnya Pak Debayu, Pak Tut yang ngomong duluan, Pak jam 12 persis, lapar sekali tak makan dulu ya. Akhirnya karena permintaan kedua kali saya ya kan siap, saya berhenti di sini. Pak saya nggak makan. Enggak Pak, saya nggak makan tak gitu. Saya nggak ngomong kalau puasa. Terus akhirnya ada pisang kan gitu. Sama Pak Dodi saya bawa pisang. Akhirnya tak makan guys. Tak makan di situ. Gak jadi ya puasa, saya niatnya itu nggak makan nasi kayak gitu ya. Ya meyakinkan diri kayak gitu loh. Tapi akhirnya saya makan di situ. Sebentar aja, ayo pokoknya cepet-cepet lah gitu. Kue pisang saya tancapin di pohon mati sebagai tanda bahwa kita dari situ. Akhirnya kita naik lagi. Baru naik beberapa menit di situ. Pokoknya di sini Pak ya, tak gitu. Setelah gini, indera penciuman ditajamin tak gitu. Tajamin, terus saya ngitung di situ itu saya ngitung. Langkah ini bagaimana, kakeknya ini kalau kepleset pasti ke kiri, fokus ke kiri. Teman-teman ini tak fokuskan ke kiri semua, sesuai dengan
kejadian yang saya sebutkan tadi itu. Fokus ke kiri, Om Krisna, fokus ke kiri, Pak Tut, Pak Bayu, ke kiri. Terus kita ke kiri. Akhirnya kita menemukan ini tempat sembahyang di situ. Setelah gitu, oh jangan-jangan ini punya kakeknya gitu. Baru naik sebentar, ya terciumlah bau di situ. Cium bau. Wah, ini bukan bau dari satwa liar. Saya yakin sekali ini bukan bau satwa liar. Ini bau manusia. Sedikit sekali hilang. Hilang. Akhirnya di situ saya hitung. Kalau hilang, enggak. Hilang, enggak. Berarti ini jauh. Tak hitung-hitung kayak ngitung matematika, guys. Kayak perhitungan matematika. Ini 100 meter, Om Krisna. Apa enggak 200 meter? Om, enggak, 100 meter kurang, kayak gitu. Dan akhirnya tepat 93 meter. Wah, di situ akhirnya bau semakin kuat, semakin kuat. Pak De Bayu bicara begini, Pak De, Bang, Mas, saya nggak tahu bagaimana nyebut saya. Harus minta bantuan ini. Kalau kita berempat kayaknya kurang, nggak mampu ini kayaknya. Bentar, kita memastikan dulu. Nah, dari situ akhirnya mulailah terjadi ini ketegangan. Pak Tut ini menyalakan hati, terus menyalakan hati dengan bicara ini, menyalakan hati, bicara terus. Telinga saya terganggu, konsentrasi saya terganggu. Waduh, ini nggak bisa Om Krisna gitu. Saya bicara sama Krisna kayak di video itu. Akhirnya, waduh, udah tak tahan-tahan, nggak bisa, tak bentak lah Pak Tut. Akhirnya saya minta maaf. Tapi setelah itu selesai permasalahannya. Saya minta maaf ke Pak Tut, ya. Minta maaf di depan Pak Kapolsek juga, di depan semua orang. Saya meminta maaf sekali Pak Tut. Karena orang tua saya bentak-bentak, maaf sekali lagi. Di sini saya juga meminta maaf. Pak Tut melihat saya minta maaf. Saya bentak-bentak sekali Pak Tut itu. Karena menyalakan hati. Akhirnya kita turun. Nah, di situ saya teropong, tapi karena nggak konsen ini, akhirnya, waduh, saya bentak-bentak lagi sampai 3 kali, baru Pak Tut itu paham, berhenti. Maaf sekali lagi. Sampai 3 kali saya bentak-bentak Pak Tut itu, membawa hati, yang kaos biru, bertopi tentara kayak gini model. Akhirnya berhenti. Nah, setelah berhenti itu, kita konsentrasi lagi. Saya teropong pelan-pelan. Adalah kilatan. Tutup dari jam tangannya Kak ini lepas. Ada kilatan. Kemudian tali sepatu Kak Dibia ini lepas. Ini bukan bau dari... Bayangin, tali sepatu lepas. Ternyata benar. Sepatu yang dipakai Kak Dibia ini sudah lapuk. Solnya habis, sepatunya lapuk. Sobek, guys. Aduh, udah nggak standar pakai, guys. Sepatunya Kak Dibia ini sudah nggak standar pakai, udah lapuk. Bayangin, ini tali sepatu ini udah lapuk, guys. Tali sepatu akhirnya kedeteksi. Ya seperti di video itu, deteksi ada tali sepatu. Tidak jauh dari posisi Om Krisna yang ada di depan saya. Om Krisna agak berapa meter, 10 meter ada tali sepatu. Turunlah kita. Nah, dari turun itu saya teropong lagi, ketemulah potongan dari tongkatnya Kak Dibia. Paling bawah potongannya. Nah, potongan atasnya nggak ketemu. Berarti tongkat ini terbuat dari kayu kan. Dibentuk sedemikian rupa kayak naga gini, bentuknya doreng-doreng, oranye dengan putih. Waktu jatuh itu kemungkinan besar patah karena dari kayu. Patah, bagian bawahnya itu ketemu. Nancap gini. Yang ada di video itu, yang hitam itu. Kayak gini loh misalnya. Akhirnya ketemu, turun, ketemu. Terus beberapa benda ketemu. Bau semakin kuat. Nah, kemudian di situ itu ya ada kucing hutan, guys. Yang saya temui di awal, salah satunya ya, karena ini kemungkinan 2 atau lebih ya. Awal dari di hutan panen itu saya menemukan ada kucing hutan. Nah, kucing hutan ini atau bentar, wes.
nyamuknya. Kucing hutan ini adalah pertanda, guys, atau hewan-hewan lain atau sahabat-sahabat lain itu pertanda. Karena saya itu sedikit tahu karakter hewan liar ya. Ini kucing hutan itu gini guys, gini, gitu guys, menjilat bagian atasnya. Wah, baru makan ini kucing. Parah sekali tuh baunya. Nah, pertemuan kedua tak jauh dari lokasi di kakek itu, sama dia membersihkan mulutnya. Waduh, beneran. Berarti di sini ada sesuatu. Bener, ini kakek juga yakin ada di sini. Karena walaupun kita menemukan tali sepatu, potongan tongkat yang hitam, kemudian tutup ini yang berkilat, tutup jam tangan model lama, ya, Pak Kapolseknya. yang lepas berkilat, saya masih nggak yakin bahwa itu punyanya Kak Dipil. Bisa jadi ini punya orang lain. Saya meyakini di sini. Wah, ini ada orang di sini, ada jasad. Dari situ akhirnya grup saya ketemu, nyampe guys. Wih, saya senang sekali. Akhirnya mereka nyampe juga, Pak Putu, Tutni, Adi Putra, Mang Alef, Om Sali, kemudian Hari Kumarni, nggak tahu nama hasilnya. Kemudian Pak Tutsuyasa datang. Rekan bertambah, kepercayaan bertambah, tapi ribut mereka di atas. Ribut lagi. Wah, semua aku tahu apa yang dibicarain. Tasnya ketemu kan gitu. Tasnya ketemu, tasnya Kak Dipil di atas. Woi, semakin ribut di atas. Wah, tak teriakin, diam. Duh, maaf sekali lagi ya teman-teman. Wah, tak maki-maki dari bawah. Woi, kalau nggak bisa diam, turun, diam semuanya. Oh, coba tas Kak. Coba edengin tasnya, Pak Tut. Iyalah, orang-orang ini nggak bisa diajak bicara. Ya. Coba ya. Buka dalamnya coba. Lepas tas ya. Kita jangan pergi dulu dari sini. Kok tas bisa di atas? Kok kayak indikasi bukan tersesat sendiri ya? Tuh kan, nggak bisa ini orang-orang ini diajak. Jangan dulu dipublikasikan, mana nggak bisa. Saya marah nih. Pak Dut. Ini Ini dah. nggak Nggak bisa. gitu, Pak, Ini. caranya. Nggak bisa ini orang-orang nih. Jangan naik Om, biar. Benar sini Om. Tak titik dulu ininya. Dari bila tenang, kita tenang, jangan ikut. Aku bergerak pohon itu ya. Jangan ikut suasana ya. Biar nggak Fokus, malah fokus, gini, fokus, fokus. Om, aku bergerak ke pohon itu ya. Yuk, pelan. Nah, tak. Lalat datang. Ini. Ini di kaki. Lalat. Tak, ujar ya. Oh, di sini sih. Enggak, maksudku itu kalau kita salah satu arah jauh menjadi Krisna. Diam sebentar, rame lagi. Wah, ini orang-orang tak mau maki-maki dari bawah. Wah, pokoknya seru itu. Akhirnya dua orang turun. Tutni ikut saya, Pak Tut, turun, Pak Tut aja. Pak Putra ikut. Mang Alef nyusul. Karena saya yakin dengan kemampuan mereka ini, karena ya teman-teman lama ya. Oke, turun. Pak Tut turun. Kemudian Pak Debayu turun. Nah, Pak Debayu akhirnya menemukan jas hujan biru punya Kak. Ini jas hujannya. Wah, histeris. Nggak bisa ini orang-orang ini. Turun lagi. Akhirnya Pak Tony, ini orangnya Bang, ini orangnya. Oh, ini korban, baunya nggak kuat saya. Wah, seru ribut kayak di video itu. Akhirnya ketemu lah. Ini jas hujannya. Untuk meyakinkan saya zoom karena kita mempunyai protokol jangan sentuh. Ya karena kita bukan yang berwenang ya di situ. Biarkan kepolisian atau SAR dan lain-lainnya yang
memang ahlinya di situ untuk Ya. menyentuh pertama kali ya. Pak, jangan sentuh siapapun di sini, jangan menyentuh. Kita zoom aja untuk meyakinkan. Saya zoom sama kamera, tak yakinkan jam tangan identik sesuai dengan yang saya lihat di foto kakek di foto di anaknya Pak Madi. Kemudian rambutnya, karena rambutnya putih di sini karena ini sudah pembusukan ya, akhirnya kelihatan juga identik sesuai dengan foto. Kalau bagian tubuh lainnya sudah hancur ya, kan sudah 14 hari tidak terkenali. Tapi akhirnya saya mengidentifikasinya dari jam tangan dan rambut di sini sangat identik, putih di sini kelihatan. Wah, ini ya benar. Kita yakinkan 100% ini kaknya. Kakek kalau di ya bahasa Indonesianya, kak kita menyebutnya kak. Ketemu, wah itu heboh sekali kita dengan tim, semua tak pukuli. Pak Tut nih itu yang paling parah tak pukuli. Pak Tut itu GWK ya artis. Ngumpuk jadi satu gitu. Ada emosi, sedih, putus asa yang paling besar. Itu gabung jadi satu, menumpuk jadi satu, akhirnya kayak euforia. Luar biasa. Akhirnya kita naik lagi karena kita yang bukan berenang dan sore, sudah sangat sore, untuk menunggu kantong jenazah juga sudah nggak bisa, nggak mungkin karena sudah jam 2 lebih, nggak memungkinkan. Kita naik lagi, sulit naik lagi, naik sampai atas, kita pamitan ke depan di Kak, kita pamit dulu, berapa jam lagi dihitung dari sekarang, besok pagi ya kita ada tim yang membawa kantong jenazah, bawa tali, akan mengangkat kaknya untuk bawa pulang. Kita pamit, baik-baik kak, kita pamit, semua pamit, tak wajibkan semua pamit, teman-teman ini akhirnya turun. Pak siapa namanya? Benar, Jas hujannya bawa. sepatu yang saya pelajari benar, akhirnya kakek Debil, kakek Debil, pekak Debil jatuh ke arah kiri. Bau yang kita hitung hilang enggak 100 meter kurang lebih, ternyata benar 93 meter dari posisi kita. Kemudian jatuhnya kaknya ini benar-benar jatuh ke belakang, karena kepleset. Waktu itu hujan ya, saat sore hujan, kepleset karena apa? Sepatu nggak ada grip. Tasnya ini amo guys, tarinya ini saya pegang nggak disobek, nggak ditarik ya, giniin aja krak. Mungkin saja kalau tasnya ini kuat bisa nahan, tasnya ini bisa nyangkut atau apa gitu. Nah saya lihat tasnya itu saat jatuh rebah ini malah lepas. Nah tasnya ini yang tersangkut, sama tasnya ini kuat tersangkut sama orangnya. Tasnya nyamuk guys. Ini parah, ini lepas waktu jatuh itu, tasnya nyangkut, orangnya lepas. Nanti ngobrolnya di atas. Lepas ke bawah nggak nyangkut enggak, tapi gulung, bahkan sampai ininya kebuka baju-bajunya. Dan akhirnya besoknya dievakuasi. Saya turun, waktu itu turun, tasnya saya bawa sebagai bukti, tak serahkan ke Pak Kapolsek, Pak Saya nggak pernah marah Pak. Subadi, terus diserahkanlah ke anaknya Pak Made. Dan misi kita berhasil di hari ke-14. Sini. Dari catatan harian pencarian, akhirnya kita bisa menemukan, seandainya hari itu tidak ditemukan, nasibnya Kak Dibil kayak Setin, guys. Hilang selamanya. Moga aja Setin juga akan ketemu, moga ya. Nggak bisa gimana lagi, nggak bisa berkata saya. Kalau sampai gitu berarti kita gagal untuk kedua kalinya di lokasi yang sama, di tempat yang sama mencari. Namun alam semesta memberkati, pencarian hari ke-14 berhasil. Dan akhirnya tasnya saya serahkan ke keluarganya melalui Pak Subadi, Pak Kapolsek, dan kita pulang. Waktu itu pulang, kita berbagi tugas.
saya serahkan sepenuhnya ke Pak Kapolsek, saya serahkan langsung, saya telepon ke Kepala Basarnas ya, Pak Ola, dengan pelaksana tugas di lapangan Pak siapa namanya? Saya lupa namanya. Saya serahkan ya. Waktu itu saya melalui telepon kalau ke Pak bentar ya, Pak Juni, saya serahkan, kemudian dihubungkan sama kepalanya SAR yaitu Pak Ola. Saya serahkan baik-baik, Pak, kasus ini saya serahkan ke Bapak ya. Tugas kami hanya menemukan untuk evakuasi, hanya itu saya serahkan ke bapaknya gitu. Akhirnya misi selesai dan berhasil. Pekaknya kayak dia akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan yang sudah tiada. Sekali lagi saya mewakili tim, mewakili teman-teman saya, Pak Putu, mewakili Tutmi, Adik Podra, Sali Kumar, Alef, Pak Kejua, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga ya, atas pergiannya Kak Ibu. Saya mewakili tim juga berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan ya, kepada kita, teman-teman di YouTube yang memberikan dukungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Tetap hati-hati ya. Menjaga teman selama pendakian itu sangat penting sekali. Jangan tinggalkan temanmu, apapun keadaannya, jangan tinggalkan teman pendakian, Sampai karena itu sangat fatal. bentak-bentak paknya ini saya. Semoga nggak ada kejadian serupa lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Malu ngasuh, malu makan, tuh malu. Jadi batu. Ya, udah nyampe dari itu. Jalan utamanya. Dah, Merdeka. merdeka. Yuk. Yuk, Adit. Sudah bersama pendakinya ini. Ntar, rekan kita masih di bawah satu. Di sana dia naik. Ini, Pak tuh. Hore, terima kasih Batu Karu. Mas Tungkaro, misi komplit hari ini. Satu, misi komplit.